Anak ini tega menghabisi ayahnya sendiri dengan sinar merah yang keluar dari matanya. Ternyata sebelumnya kedua orang tua anak ini memutuskan untuk menghentikan perbuatan Brandon lebih jauh karena sudah banyak korban yang disakiti oleh anak mereka. Jadilah hari itu ayah Brandon bersama Brandon akan pergi berburu berdua saja tanpa ibunya. Kemudian ketika mereka pergi, sheriff di kota itu datang ke rumah mereka. Ia mencoba menanyakan simbol yang ada di TKP dua kecelakaan yang terjadi di kota mereka. Sheriff itu yakin itu adalah sebuah singkatan nama yang kebetulan anaknya bernama Brandon Breyer. Tapi ia bersikeras ia tidak tahu apapun. Ketika masuk ke rumah, ibu Brandon segera memeriksa kamar Brandon dan menemukan simbol itu di buku anaknya. Ia melihat bukti-bukti seperti gambar seorang perempuan tersiksa dan seorang pria yang ibunya yakin itu adalah korban-korban Brandon. Di hutan ternyata diam-diam ayah Brandon akan menghabisi anaknya sendiri untuk menghentikannya. Tapi ketika senapan ditembak, ternyata peluru itu malah memantul dan Brandon tidak terluka sedikit pun. Brandon begitu kaget dengan perbuatan ayahnya. Kemudian tiba-tiba ia menghilang. Ketika ia muncul lagi, ia sudah mengenakan topeng andalannya, kemudian menembak sinar merah ke arah mata ayahnya sampai membuatnya tiada. Ibu Brandon mencoba menelpon suaminya untuk memberi kabar bahwa memang Brandon pelaku yang menghabisi saudara mereka. Tapi ternyata telepon itu diangkat oleh Brandon sendiri dan mengatakan bahwa ayah sudah tiada. Dan kini ia sudah berada di rumah yang sekarang melayang di atas rumah mereka. Terjadi sebuah teror di rumah mereka. Ibu Brandon bersembunyi sambil menelpon sheriff. Ia meminta tolong. Kemudian tiba-tiba saja ada Brandon yang terbang masuk ke dalam rumah mereka sampai membuat rumah itu nyaris ambruk. Dua sheriff itu kemudian datang ke rumah Brandon. Dan ketika ibu Brandon keluar, Brandon terbang menyerang salah satu sheriff secepat kilat. Kini ibu Brandon diminta bersembunyi sementara sheriff yang tersisa mencoba menghandle Brandon. Sheriff itu kemudian berhasil menemukan Brandon yang berdiri di depannya. Ketika ia memberi kabar kepada timnya, tiba-tiba saja sosok Brandon menghilang dan tahu-tahu sudah berdiri di belakangnya. Brandon segera menghabisi sheriff itu dengan mudah, sembari ibunya sendiri bersembunyi karena ketakutan. Ia sempat melihat Brandon melayang-layang di dekatnya. Kemudian ketika Brandon memeriksa di kolong tempat tidur, ibu Brandon ternyata sudah bergantung di luar untuk bersembunyi. Ia kemudian melompat dari sana dan teringat bahwa besi meteor itu bisa melukai Brandon karena sebelumnya memang Brandon terluka terkena besi itu. Jadilah ia mencoba ke lumbung untuk mengambil sedikit besi meteor itu. Di sana ia menemukan anaknya yang terdiam dengan topeng mengerikannya. Ibu Brandon mencoba mendekat dan kemudian menenangkan anaknya dan berjanji akan menerima Brandon apa adanya. Tapi diam-diam ibu Brandon sebenarnya mencoba menusuk anaknya dari belakang, tapi sayang sekali Brandon mengetahuinya dan kemudian menahan ibunya. Brandon kemudian membawa ibunya melayang ke atas sampai keluar dari bumi. Kemudian ia melepaskan ibunya dari ketinggian itu. Esoknya ada sebuah pesawat jatuh tepat menimpa rumah Brandon. Hal itu menjadi berita besar karena tiba-tiba saja pesawat itu jatuh. Namun ada korban yang selamat dan itu adalah Brandon itu sendiri. Beginilah cara Brandon menutupi perbuatannya atas yang menimpa orang-orang yang tewas di rumahnya. Kini di negara ini terjadi kekacauan di mana ada sosok misterius yang sering melayang menghancurkan bangunan-bangunan kota. Kemudian ada sebuah simbol BB yang muncul di atas sebuah lahan pertanian. Brandon kini bisa menebar teror di mana saja. Saksikan alur cerita film lainnya